Halo seluruhku ya. Masih di tempat yang keren nih. Banyak hal yang bisa kita bahas sambil santai di sini ya. Duduk-duduk ya kan. Kebetulan cuacanya lagi teduh nih. Oke, tentang pola-pola utama gangguan obsesif kompulsif yang bisa kita ngerti nih. Ngerti dulu, jangan ngejudge dulu, jangan mendiagnosis diri sendiri ya seluruhku ya. Perlu kita pahami, kita cermati dulu ya seluruhku ya. Nah, yang pertama adalah tentang kontaminasi. Jadi ya orang itu selalu ya menghindari entah kena debu, entah kena kotoran, entah kena urin, feses, kemudian ya kadang-kadang sampai sedulur kita itu tidak mau meninggalkan rumah atau tidak mau pergi kemana-mana karena di mana-mana itu kotor. Nah, ini yang terkait pola kontaminasi. Jadi kaitannya sama hal itu. Jadi sedulur-sedulur kita yang mengidap obsesi kompulsif itu nggak mau keluar rumah beneran karena apa? Di luar rumah kotor. Takut kena kuman, takut nanti pegang gagang pintu habis dipegang temannya, jangan-jangan dia habis kena upil. Dia takut begitu. Sampai sebegitu detailnya. Jangan-jangan ada orang bawa kuman nih, bawa ini sampai muncul ketakutan, kecemasannya dan sampai nggak mau keluar rumah karena itu. Nah, ini pola yang pertama. Pola yang kedua biasanya ragu-ragu yang tidak wajar. Keraguan yang tidak wajar tentang kunci pintu ya, tentang nutup pintu kembali, atau tentang sudah menyelesaikan satu kerjaan atau belum, terus kemudian matiin kompor udah apa belum, dia cek berulang-ulang, terus kemudian ya gitulah, kunci pintu, buka pintu udah dibenerin apa belum, itu berulang-ulang. Jadi terkait suatu keraguan yang tidak wajar, ragu-ragu yang tidak wajar. Kalau misalnya sudah dicek sekali lagi, cek sekali lagi, sudah beres-beres, oke, ingat kita beres, oke, clear. Nggak gitu. Kalau saudara-saudara kita yang mengidap obsesif kompulsif, dia akan terdorong untuk ngecek terus-menerus, dia akan terdorong untuk ya melakukan pengecekan untuk menghilangkan keraguan, dan dia benar-benar lega kalau sudah ngecek. Gitu ya, saudara. Capek sekali kan? Capek sekali. Nah, makanya kita bantu sedulur-sedulur kita ini biar nggak begitu ya. Nah, itu pola yang kedua. Pola yang ketiga bisa kita lihat nih sedulur-sedulur kita nih. Jadi pikiran yang muncul yang terganggu ya. Intrusive thinking, datang terus pikiran itu. Ini pola yang ketiga. Jadi biasanya terkait dengan ya tentang suatu tindakan agresif, tentang kekerasan, atau perihal tentang hal itu. Nah, bisa saja pikiran-pikiran itu muncul terus. Jadi kalau misalnya mikir jorok terus, dan dia tidak bisa menghentikan. Ini salah satu bentuk obsesif kompulsif. Pikiran-pikiran joroknya datang terus dan dia nggak bisa menghentikan ya, sedulurku ya. Ini yang pola yang ketiga. Jadi pikiran yang mengganggu. Jadi intrusive thinkingnya datang terus. Dan kemudian hal itu akan capek banget ya, sedulurku ya. Nah, tentunya ini bikin cemas ya, bikin gak enak. Gue kok mikir gini terus ya, gitu sedulurku ya. Jadi ya gak enak. Enak gak sih mikirin sesuatu yang gak harusnya muncul, tapi tiba-tiba kepikiran terus, ya kan? Nah, itu kemudian ada pola bahwa ya misalnya orang mandinya lama terus. Pernah nggak ketemu dengan saudara-saudara kita yang begitu? Jadi melakukan satu ritual yang lama, padahal ritualnya itu misalnya nyukurin jenggot gitu, nggak bersih-bersih ya, rasanya begitu. Atau mungkin melakukan sesuatu, mandi kok ya lama banget gitu ya, mandinya lama, pipisnya lama, kayak gitu ya. Bisa saja ini bagian dari obsesif kompulsif. Salah satu polanya begitu. Jadi ya
beberapa hal yang harusnya udah selesai clear, dia mengalami suatu kelambatan. Nah begitu ya. Dan ya sampai ya otomatis itu mengganggu temannya yang komplain, biasanya orang sekitarnya, orang rumah, teman kosan yang kamar mandinya nggak bareng ya, yang bareng-bareng ya, kayak gitu jadi komplain, kamu mandinya lama sih, seperti itu ya. Jadi ya hal ini menyebabkan hal yang cukup mengganggu. Terus kemudian ada pola yang lain nih, perilaku obsesif tadi tentang pikiran ya, tentang perilaku juga sama, yaitu kayak gigitin kuku. Ada nggak gigitin kuku atau nyabutin bulu tangan dicabutin sampai bersih nih. Nah ya, dan itu jadi satu ritual atau jadi suatu kebiasaan yang dia nggak bisa hentikan, bahkan di tempat umum yang semestinya tidak berlaku seperti itu, atau mencabut-cabut rambut atau nyabutin rambut atau gimana seperti itu, yang seharusnya nggak dia lakukan di situasi tertentu, dia lakukan itu. Dia tidak bisa menghentikan itu, gitu ya seluruhnya. Nah ini salah satu pola-pola tentang orang itu ketika mengidap gangguan obsesif kompulsif, gitu ya seluruh ya. Oke seluruhku, kita bantu nggak seluruh kita yang seperti itu ya? Bantu ya, kita ajak datang ke dokter psikiater atau psikolog klinis, dan jangan mendiagnosis sendiri ya, jangan mendiagnosis sendiri ya seluruhku ya. Kita bantu aja untuk datang ya, kita kita cari skripnya, kita lakukan terapi yang runtut, yang terus menerus, supaya berkesinambungan dan menghasilkan perbaikan dari kualitas hidup dari seluruh kita itu. Oke seluruhku, tetap waras dan gaspol, sehat selalu.